Halo dan selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita bakal gali bab 4 nih, judulnya Kapasitas Manusia untuk Bermimpi Besar. Menarik banget ya kedengarannya. Betul, bab ini memang fokus ke sana. Sumber kita kali ini tuh mengupas gimana sih kualitas khas manusia, kayak mimpi, kepemimpinan, terus empati, itu jadi penting banget justru sekarang di era teknologi ini. Ya, padahal sering dianggap sepele mungkin ya. Misinya kita, ya memahami kenapa kemampuan ini berharga banget. Kita lihat contoh nyata, mulai dari Navy SEALs sampai pengalaman pelanggan bintang 5. Oke deh, siap ya? Mari kita bongkar bareng-bareng. Siap, mari kita mulai. Oke, kita awali dari yang lumayan intens nih. Hell Week Navy SEALs. Materi kita menekankan ini bukan cuma soal fisik loh ya. Lebih ke mental ya. Banget. Ujian mental yang brutal. Dan ini penting nih. Kemampuan memimpin pas situasi lagi genting banget. Instrukturnya itu nyari siapa yang bisa menginspirasi. Bukan cuma kasih perintah aja. Dan ada cerita menarik dari Leif Babin yang diangkat di sini. Dia kan punya 2 kru perahu tuh. Satu menang terus, satunya kalah melulu. Oh iya, saya ingat. Terus dia ngapain? Nah, dia tukar pemimpinnya. Pemimpin tim juara dipindah ke tim kalah, begitu juga sebaliknya. Hasilnya? Cukup bikin kaget sih. Wah, gimana tuh hasilnya? Tim yang tadinya kalah terus itu, tiba-tiba jadi menang. Konsisten lagi menangnya. Cuma gara-gara ganti pemimpin. Serius? Wow. Ini jadi bukti banget kutipan Babin yang terkenal itu ya. Tidak ada tim yang buruk, hanya pemimpin yang buruk, gitu kan? Berarti emang pemimpin itu kuncinya ya? Tepat sekali. Ini nunjukin gimana pemimpin yang katakanlah persuasif gitu, bisa menginspirasi timnya buat capai sesuatu yang mungkin mereka pikir nggak mungkin dicapai. Kemampuan membangkitkan semangat itu intinya. Nah, kemampuan menginspirasi, menjual mimpi ini ternyata nggak cuma di medan perang aja pentingnya. Sumber kita juga nunjukin ini relevan banget di dunia bisnis. Ambil contoh startup teknologi. Ya, kayak Y Combinator itu ya. Yang bantu Airbnb, Dropbox di awal-awal. Betul. Akselerator kayak gitu tuh, mereka nggak cuma cari ide yang oke, tapi juga cari pendiri yang jago cerita, jago banget narasiin visinya. Penting banget itu. Apalagi pas demo day kan, momen buat yakinin investor. Padahal produknya seringkali masih MVP gitu, masih versi dasar banget. Harus bisa bikin investor melihat potensinya ya. Iya, harus bisa bikin mereka merasakan masa depannya. Prinsip ini juga ternyata berlaku buat perusahaan raksasa loh. Kayak Apple. Ingat nggak, dulu toko Apple sempet diraguin. Oh iya, banyak yang bilang nggak bakal jalan ya. Tapi mereka berhasil. Kuncinya apa tuh? Mereka mengubah pertanyaannya. Bukan lagi mikir gimana cara jual kotak komputer, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa memperkaya hidup pelanggan. Nah itu dia. Dari situ lahir konsep kayak Genius Bar ya? Betul. Fokusnya geser ke empati. Angela Ahrens, yang dulu pimpin retail Apple, bilang kalau empati itu pencipta energi terbesar. Mereka bahkan rekrut stafnya lihat dari empatinya loh. Bukan cuma skill teknisnya aja. Jadi benar-benar soal koneksi manusiawi ya? Banget. Dan koneksi ini krusial juga di industri jasa lain. Contohnya kesehatan. Sumber kita bahas tuh soal rating bintang 5 sama survei HCH-HCFPS. Itu standar buat ukur kepuasan pasien kan? Ternyata komunikasi yang jelek itu dampaknya nggak cuma ke pasien ya? Nggak cuma bikin pasien nggak puas, tapi juga bisa ngaruh ke pendapatan rumah sakit. Skor HCA-CPS rendah, reimbursement-nya bisa turun. Wah, serius juga ya dampaknya? Makanya Cleveland Clinic itu mereka sadar banget. Mereka latih puluhan ribu staf pakai model HEART. Langkah pertamanya, hear their story. Dengerin cerita pasien. Video empati mereka yang viral itu nunjukin perspektif pasien dengan kuat banget. Mirip juga ya di perhotelan bintang 5. Ada contoh hotel The Sanctuary. Mereka latih staf buat ingat nama tamu. Sentuhan personal gitu. Gak cuma itu, mereka juga rutin bagi cerita inspiratif soal layanan pelanggan yang luar biasa pas rapat harian. Jadi budaya gitu, empati dari dalam. Dan ini bukan cuma perasaan aja ya, ada datanya juga. Ada. Analisis ulasan Yelp menunjukin kalau rating bintang 5 itu nyambungnya ke emosi positif. Kata kunci kayak senang, ramah, pelayanan hebat, itu sering banget muncul. Jadi intinya bukan cuma apa yang dikasih, tapi gimana bikin orang merasa. Gitu ya, pengalaman emosionalnya. Tepat, itu kuncinya.
Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Di dunia yang makin banyak otomatisasi ini, sumber kita ini negasin banget kalau kapasitas unik manusia, kemampuan buat bermimpi, berempati, memimpin dengan inspirasi, cerita, terhubung, itu malah jadi aset yang semakin berharga. Ya, ini jadi pembeda utama kita. Sesuatu yang kayaknya susah atau bahkan nggak mungkin ya ditiru sama mesin atau AI. Teknologi emang jago analisis, jago ngerjain tugas berulang. Tapi kalau soal bangun hubungan yang dalam, ngerti perasaan orang, menginspirasi, nah itu masih manusia deh juaranya, nggak tergantikan. Kita udah lihat ya tadi gimana kapasitas unik buat mimpi besar dan terhubung ini jadi kunci sukses. Ya. Mulai dari medan perang, sampai ke dunia bisnis dan layanan jasa. Yang paling kelihatan mungkin ya, gimana kemampuan yang sering dibilang soft skill ini, empati, komunikasi, cerita, justru jadi fondasi buat capaian yang luar biasa. Padahal teknologi makin maju. Sebagai penutup nih, ada kutipan keren dari Garry Kasparov. Anda tahu kan, pecatur legendaris itu. Setelah dia kalah dari superkomputer Deep Blue. Dia nggak nyerah gitu aja ya? Enggak. Dia malah bilang gini, ada satu hal yang hanya bisa dilakukan manusia, yaitu bermimpi. Jadi mari kita bermimpi besar. Kena banget ya pesannya. Dalam banget itu. Dan ini mungkin ninggalin pertanyaan penting buat Anda. Mengingat kita punya kapasitas unik ini, gimana nih Anda mau pakai kemampuan itu? Kemampuan bermimpi, berempati, terhubung, buat wujudin tujuan besar Anda sendiri di zaman sekarang ini. Sesuatu untuk Anda renungkan lebih jauh ya. Sampai ketemu lagi di sesi pendalaman kita berikutnya.